Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan menentukan persen kristalinitas atau derajat kristalinitas atau kristalinitas, itu sama saja ya, dari data XRD. Jadi kemudian data XRD ini akan diolah oleh Origin dan kemudian dimasukkan rumus ini ya, rumus kristalinitas ini ke dalam Excel. Jadi rumus kristalinitas ini saya dapat dari jurnal ini ya, dari jurnal Purnama ini. Oke, baik, langkah pertamanya kita buka dulu. Jadi ini data XRD-nya masih fresh ya, masih ya ini saya ambil dari rruff.info ini. Jadi ini datanya itu adalah ZINSIT atau ZNO. Nah, untuk merapikannya terlebih dahulu saya akan mengubahnya menjadi file ASC dulu ya. Ini kita copy, lalu kita buka tab baru, kita paste, lalu kita simpan. .asc. Baik, setelah menjadi ASC ini lalu kemudian kita masukkan ke dalam Origin. Ini adalah Origin yang saya gunakan ya. Untuk versi yang lain juga mungkin sama saja. Terus lalu kita seret saja ya file ini ke dalam Origin. Datanya seperti ini. Kemudian kita akan membuat plotnya. Ini bisa lewat manual ya. Ini plot sini kita line, atau dari sini juga langsung juga bisa. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, setelah muncul grafik seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Ini analisis, kemudian kita pick and baseline, lalu kemudian pick analyzer dan open dialog. Oke, ini muncul ya pick analyzer-nya. Nah, yang pertama ini kita perhatikan ya. Ini kita akan mengkalkulasi secara manual dari integrate untuk mencapai integrate fix. Oke, ini kita langsung next ya. Nah, ini adalah baseline mode. Jika data kalian ini ke bawah ya, ini kan pas ya di 0. Nanti kalian lakukan custom, terus ukur dari Y berapapun ini, misalnya dari -5 atau dari 10, itu tergantung ya. Kalau ini bagusnya emang dari 0 kalau saya ya, karena udah sesuai. Kemudian kita next. Ini bisa di next lagi baseline treatmentnya. Nah, ini menentukan peak-peaknya. Kalau secara otomatis nih kita langsung find aja ya. Ini akan muncul 9 peak. Namun jika tidak sesuai nih kayak seperti ini ya, ini tidak terbaca, ini tidak terbaca, maka kita akan melakukan find peak secara manual. Ini kita uncentang dulu, terus di clear all lagi dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita add. Nah, ini akan secara manual menambahkan ke peak-peaknya sesuai yang kita inginkan. Ini kita double klik ya.
sekiranya peak-peak yang kalian inginkan. Kemudian kita klik done. Nanti akan muncul ya ini peak-peaknya yang kita inginkan. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini ada directionnya. Nah, direction ini jika digunakan bot jika kalian ingin menggunakan peak yang ke atas dan yang ke bawah gitu, atau yang positif dan negatif. Cuman pada kali ini saya itu membutuhkan yang ke atas, maka kita gunakan yang positif. Jika peak kalian yang ke bawah, maka gunakanlah yang negatif. Oke, kemudian kita next. Nah, akan selanjutnya yaitu integrate peak. Nah, jadi integrate peak ini akan menunjukkan peak-peak yang mana yang tadi kita inginkan sesuai yang tadi kita pilih. Ini adalah sudah auto ya. Namun jika kalian masih kurang yakin itu dengan integration yang sudah dilakukan sama sistem, kalian bisa melihat secara manual. Jadi yang pertama tuh di adjust dulu on preview graph. Nah, kemudian kalian bisa zoom ya di peak-nya. Ini misalnya seperti ini. Kemudian ini misalnya kalian terlalu lebih nih, kan ini terlalu kepanjangan, jadi ini kebaca juga. Kita bisa kecilin ya ini yang kotak kuningnya ini, biar sesuaikan dengan puncak yang diinginkan. Nanti ini akan membaca ya sepuncak ini gitu. Bisa di minimize. Misalnya seperti itu. Jadi dilihat lagi ya yang bagian sini. Ya, sudah seperti yang kita inginkan. Oke, kita langsung bisa dicek lagi ini sudah cukup, lalu klik finish. Oke, ini bisa di minimize. Nah, nanti akan muncul data di sini ya. Nah, data ini tuh hasil dari analisis tadi. Nah, ya, ini ada 9 peak ya, sesuai yang tadi peak yang kita pilih. Nah, ini adalah area dari puncak-puncak kristal. Yang pertama tadi ya, step pertama itu yaitu menentukan area dari seluruh puncak kristalin. Ini kita copy. Lalu kita pindahkan ke dalam Excel. Nah, ini data pertama ya. Nah, data pertama ini merupakan ini nih, bisa dibilang sebagai fraksi luas kristalin. Fraksi luas kristalin ini akan kita jadikan satu data, yaitu dengan cara ditambah. A9. Nah, ini adalah data pertama ya. Data dari ini fraksi luas kristalin. Kemudian kita akan menentukan fraksi luas kristalin ditambah fraksi luas amorf. Atau kalau dilihat dari data XRD ini merupakan area dari seluruh puncak. Ini bisa kita close lagi ya. Kita akan memulai dari awal. Kita
kita input lagi datanya. Kalau kalian bisa langsung juga tidak masalah, yang penting harus kembali ke seperti ini. Kemudian kita buatkan lagi plotnya. Oke. Kemudian kita lakukan analisis peaks and baseline, peak analyzer, dan open dialog. Oke, ini sama seperti tadi ya. Ini next. Ini juga harus diatur kembali ya lewat custom, ini bisa diatur sesuai keinginan kalian. Nanti yang garis merah ini akan naik nih kalau misalnya positif ke atas, dan kalau misalnya negatif ya ke bawah. Tapi seperti yang tadi kita dari 0, next, ini next. Untuk peaknya ini kita find. Nah, ini tidak masalah karena kita butuh seluruh data, jadi kita bisa next. Juga ngambil yang positif dulu ya, jangan lupa. Ya, kita next. Nah, di integrate peak ini kita menggunakan satu peak saja. Kita adjust the end on preview graph agar bisa diatur. Nah, dari data ini kita perlebar sampai ke ujung awal, dan ini ke ujung akhir. Nah, ini adalah area dari seluruh puncak. Nah, totalnya itu adalah segini. Nah, ini kita copy ke dalam Excel. Nah, setelah didapatkan dua data ini, selanjutnya kita akan dimasukkan ke dalam rumus kristalinitas ini, yaitu yang tadi ya, area seluruh puncak kristalin per atau dibagi area dari seluruh puncak dikali 100. Oke, kita masukkan A, B 2, B 1 per C 1 dikali 100. Nah, ini adalah persen kristalinitas atau derajat kristalinitas dari tadi ya, ZNO itu, atau sekitar 72,75% berarti ya. Jadi zincit tadi itu 72,75%. Segitulah. Ini adalah ya tadi ya, persen kristalinitas dan derajat kristalinitas. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan itu kalian membantu perjalanan channel ini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.